ini tidak melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Saya kalau berpikir bahwa hanya bekerja, pulang rumah, lihat istri, lihat anak, lihat rumah, besok bekerja lagi, pulang rumah, lihat istri, lihat anak, makan, minum, paling hiburan little bit, and then sleep. Kalau hanya itu sebagai tujuan hidup, maka dari itu merupakan sesuatu kesia-siaan di dalam hidup ini. Ada amin, saudara? Saya merasa sia-sia. Kalau saya pikir, cari duit untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk makan, untuk hanya sekedar untuk hidup, untuk membesarkan rumah mungkin, suatu kesia-siaan. Tetapi kalau hidup ini di dalam kehidupan kita setiap saat boleh dipakai oleh Tuhan di dalam waktu dengan pimpinan daripada Roh Kudus sendiri. Roh Kudus katakan bahwa Roh itu yang memberikan kuasa sehingga kita mau menjadi saksi bagi Tuhan. Itulah sesuatu yang Roh Kudus ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat pada saat Roh Kudus itu dinyatakan, murid-murid Tuhan, saudara sudah mengenal semua, seperti apa yang dikatakan di dalam Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Kalau saudara lihat di dalam ayat itu, ada berapa orang yang seharusnya menerima akan janji daripada Roh Kudus? Ada berapa, saudara? 500 orang menantikan akan Roh Kudus. 500 dikatakan, 500 of the brothers at the same time, most whom are still living through this though some have fallen asleep, dikatakan. Sebagian mereka masih hidup, sebagian mereka masih mati. Dikatakan di dalam ayat ini. 500 orang menanti-nantikan apa? Mereka yang menantikan akan Roh Kudus. Mereka 500 orang ini menantikan akan Roh Kudus. Tetapi nyatanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita bisa lihat di situ, di dalam pasal yang pertama, kita masih di dalam pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-15, dikatakan bahwa hanya berapa? 120 orang banyaknya. Hanya 120 orang. Di mana 380 orang? Di mana 380 orang? Kalau saya boleh gambarkan, yang 380, mereka itu yang mati. Mereka itu yang gak hidup. Mereka itu yang mungkin tidak percaya kepada Roh Kudus. Mereka mungkin tidak betah untuk menantikan Roh Kudus turun. Mungkin mereka mengalami sesuatu keraguan. Mereka mungkin tahu bahwa firman Tuhan mengatakan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Mungkin mereka mengatakan, lebih baik aku membenahi ladangku. Seperti firman Tuhan yang lalu yang saya sampaikan. Mungkin ada orang yang beralasan, oh baru saja aku menikah. Mungkin mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada panggilan yang semestinya yang mereka boleh terima. Kalau kita boleh memperhatikan di sini, 120 orang, mereka dengan setia, mereka menantikan Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Dan benar apa yang terjadi pada saat itu. Roh Kudus turun atas mereka. Setelah 50 hari
Mereka menantikan setelah kebangkitan daripada Yesus 50 hari pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka berbahasa asing. Sesuatu tanda yang Tuhan berikan bagi mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tercengang-cengang. Karena banyak daripada mereka berbahasa akan bahasa-bahasa yang mereka kenal. Mereka mengerti akan firman Tuhan yang dinyatakan melalui nubuatan dan lain sebagainya, yang dinyatakan oleh orang-orang yang menerima akan kepenuhan Roh Kudus. Sesuatu yang luar biasa. Sejak hari Pentakosta itu, mulai terjadi sesuatu perubahan di dalam kehidupan akan murid-murid Tuhan. Kita akan melihat sejenak betapa peranan daripada Roh Kudus ini bekerja di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Kalau kita boleh melihat akan kehidupan daripada murid-murid Tuhan sebelumnya. Murid-murid Tuhan di dalam kehidupan, di dalam kitab Yohanes katakan bahwa yuk kita mancing lagi. Dikatakan di dalam kitab Yohanes, mari kita buka bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 21. Di Danau Tiberias. Di Danau Tiberias. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dua orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Mereka melupakan akan panggilannya. Mereka kembali menjadi nelayan lagi. Mereka pergi menangkap ikan. Mereka melupakan akan janji Tuhan. Murid-murid Tuhan itu terjadi setelah penyaliban Yesus. Kalau kita lihat bahwa Petrus pun yang mereka mengajak akan murid-murid yang lain, yuk mancing, kita menangkap ikan lagi. Sepertinya kalau saya boleh katakan, ya, yuk kita kembali ke dunia yang lama. Kita kembali ke dunia yang lama karena Yesus mati. Dan pada saat itu murid-murid yang lain yang kehilangan visi, mereka akan mengatakan hal yang sama. Mereka pergi bersama-sama dengan Petrus. Kalau kita lihat kehidupan daripada murid Tuhan sebagai suatu contoh, yaitu Petrus sendiri. Petrus sendiri pada saat penyaliban daripada Tuhan, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sesuatu penyangkalan yang dilakukan oleh murid Tuhan. Murid Tuhan yang terkenal seperti namanya yaitu Petrus, yaitu batu karang, sesuatu yang keras, sesuatu yang teguh. Tetapi pada saat ditanya, apakah engkau murid daripada Kristus? Petrus mengatakan, bukan, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal siapa dia. Dia katakan, Petrus menyangkal, inilah murid-murid sebelum Roh Kudus turun atas kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Kehidupan yang menyangkal, kehidupan yang tidak mengenal. Tetapi pada saat Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kalau saudara baca bersama-sama dengan saya di dalam ayat yang ke-14, kita bisa melihat di situ di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu dengan suara nyaring. Petrus yang pada saat sebelum Roh Kudus itu turun atas kehidupan dia, sebelum kuasa itu turun atas kehidupan daripada murid-murid Tuhan, Petrus menyangkal. Tetapi pada saat setelah Roh Kudus itu turun, banyak orang mengatakan, oh mereka itu hanya mabuk. Tetapi Petrus yang kita kenal seperti namanya, pada saat Roh Kudus